Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bro Ensis, kabar lu hari ini? Sehat selalu ya, tetap semangat ya di masa pandemi Covid ini ya khususnya ya. Oke, nggak panjang kayak lebar Bro Ensis, gue bacain aja nih sesuai konten yang naik nih ya. Jangan takut naik pesawat terbang sis ya. Kenapa? Ini konten judulnya itu karena sesuai pertanyaan lu yang masuk dan terseleksi sama kita nih. Kita udah seleksi maksudnya ya, insya Allah ya. Kita tim Super Semua Lokum Podcast sudah seleksi, layak naik konten. Langsung aja, gue nggak pakai panjang kayak lebar, menyangkut durasi Bro Ensis, dan juga hindarin lo orang pada bosan sama konten kita. Amit nausib dalik ya. Oke, gue bacain deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat lu semua yang di sono Super Semalokom Podcast, thank you kalau seandainya memang gue dijadiin naikin konten nih pertanyaan gue, karena bagi gue penting juga, dan juga mudah-mudahan nih gue bacain ya, mudah-mudahan pertanyaan gue ini juga mungkin pernah dialami rasa takut naik pesawat karena mengenai pertanggungjawabannya. Karena kita tahu kecelakaan pesawat yang kemarin terjadi belum lama, dan gue ikut berduka cita sama gue juga Bro Ensis ya. Tim kita semua juga mengucapkan itu berduka cita ya, karena musibah kita nggak ada yang tahu ya, itu urusannya Allah ya. Gue lanjutin aja. Nah, nama gue, nama lu gue nggak sebut sih ya, intinya di sister nih gue Ensis ya. Gue lanjutin. Gue gara-gara kejadian kemarin itu di berita, dan gue jadi trauma sedikit nih. Masuk pertanyaan gue nih, tolong lu orang kasih pencerahan. Kalau kita naik pesawat terbang tuh emang kita ada hak-haknya ya, dan hak-haknya itu bisa didapatkan ya. Itu aja sih, nggak panjang kayak lebar kayak lu. Astagfirullahaladzim, nyindir gue nih si sister ini ya. Oke. Sebelumnya terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat lu sis yang sekarang udah kita jawab ya pertanyaan lu, alhamdulillah, dan kita naikin jadi konten ya. Makanya judulnya jangan takut naik pesawat terbang ya. Oke, gini, untuk lu Bro Ensis yang lain ya, khususnya lu juga sis yang ini pertanyaan ya. Kalau namanya musibah kita nggak ada yang tahu ya, yang penting ikhtiar kita dalam beraktivitas jangan salah. Namanya kalau kecelakaan kayak kemarin kita nggak ada yang mau, insya Allah nggak ada yang mau ya. Jadi ya itu namanya musibah, udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang ngerti itu semua ya. Nah, jadi bukan itu jawabannya Bro Ensis ya. Jadi ini jawabannya sesuai pertanyaan lu ya sister ya. Jadi kalau namanya naik pesawat, kalau ada musibah, ada ini ngasih tanggung jawabnya ada ya. Nah, ini gue bacain sesuai peraturan undang-undangan dan regulasi yang ada ya. Sebelum gue mulai masuk ke materi jawaban untuk pertanyaan lu, kita bacain dulu dasar hukumnya ya. Jadi kalau namanya kita beraktivitas dengan menggunakan pesawat terbang ya, menggunakan maskapai tertentu ya Bu Ensis, itu ada hak-haknya kita juga sebagai penumpang pesawat ya. Jadi gue bacain aja deh langsung, apa yang kayak lebar ya. Ini kita sebelum mulai gue bacain dulu dasar hukumnya ya. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan ya, atau disebut Undang-Undang Nomor 1 2009 ya. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya. Terus yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang ketentuan pelaksanaan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ya, PP 17 1965 Bro Ensis. Dan juga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara ya, atau disebut Permenhub 77 2011 ya. Itu diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara, Permenhub 92 2011. Dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 PMK 010 2017 Tahun 2017 tentang besar santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai, danau, feri, penyeberangan laut dan udara sesuai Peraturan Menteri Keuangan 15 2017 ya. Terus juga Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337 KMK 011 1981 tahun 1981 tentang penunjukan perusahaan perseroan atau persero asuransi kerugian jasa raja untuk menyelenggarakan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana pertanggungjawabannya ya. Terus Keputusan Menteri Keuangan Nomor tadi udah ya. Ini sorry nih, handphone gue ada error nih Bro Ensis ya. Nah, itu juga udah gue bacain tadi ya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337. Nah, juga sesuai dengan rada lama nih. Nah, sesuai referensi Jasara Harja prosedur pengajuan santunan ya, lu bisa masuk di situs resminya Bro Ensis ya. Di situs resminya Jasara Harja www.jasaraharja.co.id, lu masuk di layanan prosedur pengajuan ya. Itu Bro Ensis. Nah, sekarang
gue langsung masuk ke materi nih, Bro NCS ya, dalam artian biar mendapat pencerahan nih lu sis yang di sono yang udah ngirim pertanyaan dan kita naikin jadi konten nih, alhamdulillah terseleksi sama kita tim nih ya. Jadi apa sih haknya korban kecelakaan pesawat? Nah, lu simak baik-baik ya, gue bacain nih sister yang ngirim pertanyaan khususnya, dan juga lu Bro NCS yang lain biar dapat pencerahan. Jadi lu semua pada nggak takut lagi naik pesawat insya Allah ya. Kecelakaan pesawat. Kecelakaan pesawat adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan atau korban sampai menimbulkan korban jiwa atau luka serius. Itu diatur tuh Bro NCS di pasal 1 angka 12 Permen Hub 77 2011 ya. Terus yang berhak menerima ya. Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka, hilang atau rusaknya bagasi kabin, bagasi tercatat, dan kargo, keterlambatan angkutan udara, dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga ya Bro NCS. Jika penumpang meninggal dengan konsumsi dari panjang semua ya Bro NCS ya, yang berhak menerima ganti kerugian adalah ahli warisnya, dan jika tidak ada maka ganti kerugian diserahkan kepada negara setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah ya Bro NCS sesuai pasal 2 Permen Hub 77 2011 dan pasal 173 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 2009 ya Bro NCS. Nah terus nih besaran ganti rugi dari maskapai ini Bro NCS. Jika meninggal dunia di dalam pesawat akibat kecelakaan atau kejadian yang berhubungan dengan pengangkutan udara, itu akan mendapat penggantian kerugiannya 1,25 miliar per penumpang. Jika meninggal dunia akibat kejadian yang berhubungan dengan pengangkutan udara pada saat proses meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat atau pada saat proses turun dari pesawat udara menuju ruang kedatangan di bandara udara tujuan dan atau persinggahan transit ya, itu masing-masing penumpang dapat 500 juta rupiah ya penggantian kerugiannya ya sesuai pasal 3 huruf A dan B Permen Hub 77 2011 Bro NCS ya. Nah terus nih besaran ganti rugi dari maskapai ini Bro NCS ya. Jika dinyatakan cacat tetap total oleh dokter dalam jangka waktu maksimal 60 hari kerja sejak kecelakaan, itu penggantiannya senilai 1,25 miliar. Jika dinyatakan cacat tetap sebagian oleh dokter dalam jangka waktu maksimal 60 hari kerja sejak kecelakaan, diberikan ganti rugi yang besarnya tergantung cacat yang diderita sesuai lampiran Permen Hub 77 2011 Bro ya Bro NCS ya. Jika mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan sebagai pasien rawat inap dan atau rawat jalan, biaya perawatan yang nyata maksimal 200 juta ya sesuai pasal 3 huruf C angka 1 dan 2 dan pasal 3 huruf E Permen Hub 77 2011 ya. Nah ini sekarang gue bacain lagi berikutnya nih Bro NCS khususnya juga sis ya yang udah ngirim pertanyaan ya. Besaran ganti rugi dari Jasara Harja sekarang ya. Selain ganti rugi dari pihak maskapai, pengangkut penumpang yang menjadi korban juga berhak atas santunan dari Jasara Harja selaku lembaga asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah ya Bro NCS. Nah satu nih, bagi yang meninggal dunia ahli warisnya berhak mendapat santunan sebesar 50 juta. Bagi yang cacat tetap besar santunan tergantung cacat yang dideritanya. Bagi yang memerlukan perawatan dan pengobatan diberikan penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimal 25 juta, bantuan biaya P3K maksimal 1 juta dan bantuan biaya ambulan maksimal 500.000 sesuai pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 ya 2009 pasal 4 ayat 2 Permenkeu 15 2017 ya pasal 10 ayat 3 PP 17 1965 sesuai kementerian sesuai dan juga Kepmenkeu 337 1981 Bro NCS ya. Nah, mohon maaf nih gue ada belibet nih soal handphone gue ada error ya. Nah terus yang berikutnya cara klaim ya. Gugatan terhadap maskapai pengangkut dapat diajukan ke pengadilan negeri tempat pembelian tiket, pengiriman barang, domisili kantor pengangkut, kantor cabang, dan domisili tergugat atau penggugat di seluruh wilayah Indonesia dengan masa kadaluarsa 2 tahun. Ada masa kadaluarsanya tuh Bu NCS 2 tahun, harus diingat tuh ya mengenai cara klaim. Nah sedangkan untuk pengajuan santunan Jasara Harja, penumpang atau ahli warisnya dapat mengajukan santunan secara daring melalui laman Jasara Harja ya, websitenya maksudnya ya, maksimal 6 bulan sejak kecelakaan sesuai pasal 176 dan 177 Undang-Undang Nomor 1 2009 penjelasan pasal 176 Undang-Undang 1 2009 dan laman Jasa Harja gitu loh ya Bu NCS. Nah jadi gini Bu NCS khususnya lu nih sis yang udah ngirim pertanyaan dan alhamdulillah kita naikin jadi konten ya, makanya naik judul kontennya jangan takut naik pesawat terbang sis. Nah gini sis, kenapa sih judul kontennya gitu ya sesuai pertanyaan lu, intinya
alhamdulillah sis, lu gak usah khawatir, amit-amit langsung dalik ya, jangan ada, kita sih nggak ada yang minta dapat musibah ya, tapi kalau memang itu terjadi ya ada pertanggung jawabannya sis dari negara, gak usah khawatir gitu loh ya. Nah buat tujuan sis yang lainnya juga ya, jadi kalau kita mau naik pesawat terbang gak usah khawatir, alhamdulillah tuh kita ya intinya mendapat pelindungan ya, sesuai aturan yang ada gitu loh bro sis. Tapi inget, gue pesenin nih khusus lu juga sis yang ini pertanyaan dan bro sis yang lain, kalau beli tiket pesawat ya harus yang resmi ya, maksud dalam artian gini, semuanya sih jualan resmi insya Allah ya, nggak ada sih oknumnya setahu gue ya. Maksudnya apa, identitas lu harus jelas gitu loh ya, jangan nanti pas amit-amit langsung dalik begitu ada kejadian bingung sendiri lu, keluarga lu ya itu. Nah juga seperti biasa Bu Sis ya, sebelum gue akhirin isi konten kali ini ya, buat lu nih sis, kalau pertanyaan dari kita Super Sembalopom Podcast Team yang gue wakilin ternyata lu masih belum puas, kita akan jawab kembali pertanyaan lu kirim lagi nggak apa-apa ya insya Allah. Nah lu kirim lagi kemana nih ke supersembalopom@gmail.com nih, ke email kita, dan lu juga udah tahu sih kalau nggak mungkin lu bisa kirim pertanyaan ke kita kan gitu, astagfirullahaladzim ya. Nah jadi intinya juga buat lu sis yang lain, kalau yang memang ternyata mau ikut bertanya juga seperti konten yang sekarang udah dijawab tapi belum puas juga, khususnya lu nih sis yang udah ngirim pertanyaan, lu lanjutin aja nggak apa-apa, nanti kita sambung ke konten berikutnya, menyambung konten yang sekarang kita bahas lebih detail ya mengenai tadi yang sesuai konten ya, yang udah kita naik nih bro sis ya. Kan udah nggak usah ulang nih, masih ada no tulisannya ya, jadi jangan takut naik pesawat terbang sis, kita bikin konten berikutnya insya Allah untuk menyambung konten yang ini. Dan bagi lu nih bro sis, kalau yang baru ketemu channel ini dan mau ngirim pertanyaan ya sama nih, ngirim aja pertanyaannya ke sini nih, masih ada no supersembalopom@gmail.com ke email kami. Kalau yang terseleksi sama kami, mohon maaf udah kita seleksi, gue dan teman-teman tim layak naik jadi konten untuk pertanyaan, kita naikin konten kayak ini bro sis ya. Tapi kalau yang nggak layak naik konten, mohon maaf tetap kita jawab ya via email juga ya, jadi nggak usah khawatir, insya Allah kita nggak mau ngecewain lu semua bro sis. Kita tujuannya bikin konten ini kan lu udah pada tahu semua juga ya kan, insya Allah ya, kalau lu ngikutin konten itu dan udah langganannya apa, kita mau mengedukasi kita semua bro sis yang lain juga. Nah ya jadi intinya begitu, dan insya Allah setiap pertanyaan yang masuk kita jawab sesuai apa peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, serta referensi yang akurasinya jos Bu sis. Dan juga mohon maaf nih Bu sis, gue langsung sambung aja, bagi lu yang baru ketemu channel kita ya, jangan lupa di subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi, jadi kalau konten kita baru naik lu bisa ngikutin terus update-nya. Dan kalau lu yang udah langganan, alhamdulillah Bu sis yang udah pada percaya sama channel kita ya, jangan lupa di share, kecuali lu gak ada kuota nih, mohon maaf gue ulang dulu tiap konten stop lagi, mohon maaf ya gitu loh. Nah itu ya pesannya. Nah juga seperti biasa Bu sis, sebelum gue akhirin, ini kan masih suasana pandemi covid nih Bu sis, jangan lupa pesan mama 3M setiap habis aktivitas dari manapun. Apa ya, ayo masih inget kan? Betul, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak khususnya kalau aktivitas ya. Kalau lu balik dari tempat kegiatan lu di luar, lu balik ke rumah atau ke keluarga, lu jangan lupa salinan pakaian yang bersih, dan tiap pagi usahain olahraga bro sis ya. Dan apa, jaga pola makan, pola hidup lu biar lu tetap sehat dan semangat di selama masa pandemi covid ini. Nanti kalau insya Allah udah selesai juga lu mesti tetap begitu, itu kan hidup sehat bro sis ya. Nah seperti biasa juga bro sis, sebelum gua akhirin ya, gua selalu berpesan sama teman-teman ya, pesannya apa, ayo. Nah betul, bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin bro sis. Kalau lu udah bersihin hati, bersihin pikiran, dan lu disiplin, insya Allah setiap kegiatan kita beraktivitas keseharian kita akan terhindar bro sis dari apa, masalah hukum yang bisa timbul ataupun pelanggaran lain terhadap diri kita itu bro sis. Oke ya, nggak pakai lama ya, udah tahu ya kan yang tadi yang penting juga tuh ya, bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin. Sebelum gua pamit, gue seperti biasa bro sis sama teman-teman Super Sembalopom Podcast yang gue wakilin nih ya, setiap konten gue yang wakilin sementara, karena biasa deh gak usah gue bahas deh soal si Johnson, udah pada tahu lu pada ya kan, insya Allah ya. Kita minta maaf kalau ada salah-salah kata, karena gue sama teman-teman manusia biasa nggak luput dari kesalahan. Itu aja bro sis ya. Gue pamit dulu deh, nggak pakai lama, kayaknya udah kelamaan juga nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.